Sekarang saya akan tunjukkan cara pembuatan grafik di Adobe Illustrator. Jadi ini penjelasan singkat ya. Jadi kita akan membuat 5 jenis tabel ini. Kita mulai dengan membuat file baru dengan kita asumsikan ini untuk print ya. Jadi saya buat profil print, ukurannya ya letter sajalah. Jadi kalau misalnya memang buat print ya akan lebih mudah kalau kita kerja langsung di ukuran printnya, jadi nggak terlalu repot dengan ukuran hasilnya. Jadi misalnya kalau misalnya layoutnya untuk 2 kolom kira-kira seperti ini, kira-kira lebarnya sebesar ini ya. Oke, kita aktifkan dulu toolnya ada di sini, kolom grab tool. Kita akan pakai ini yang pertama. Sebetulnya Anda bisa punya banyak pilihan bentuk grafiknya, tapi nanti ini bisa anda rubah kalau sudah selesai. Kira-kira seperti ini ukurannya. Oke. Untuk yang pertama, saya ingin agar punya beberapa data, misalnya jadi ini tanpa label 12. Oke. Nah, sekarang untuk mengaktifkannya, ya, untuk menerima hasilnya, kita tinggal klik ikon commit di sini. Oke, seperti ini. Saya tutup. Saya zoom. Nah, kita bisa mengatur di sini ya. Kita bisa mengatur tampilan masing-masing ini dengan seleksi menggunakan direct selection. Jadi kita pilih barnya di sini dengan tool direct selection, kemudian kita pilih, kita atur ininya agar warnanya ke default putih hitam, atau saya bisa ganti warnanya ke abu-abu kemudian tanpa stroke. Oke, ini sudah yang pertama. Sekarang berikutnya kita akan menambahkan label. Kita buat lagi, masih dengan tool column grab. Kita klik dan geser. Ya, sekarang untuk labelnya, ini apa labelnya nih? Pegawai dan seterusnya ya. Pegawai, buruh, apalagi supir ya, sopir, guru. Nah, untuk datanya 45 misal begini. Nah, oke, untuk menerima hasilnya kita tinggal klik ini. Oke, ada masalah nggak di sini ya? Oh, salah. Oh, iya, ini salah ini ya. Nah, kayaknya saya tadi buat baru di sini. Ini apa ini ya? Kayaknya tadi saya salah klik di sini ya. Oke, saya udah buat di sini. Karena tadi saya pindah ke sini ya tadi, sehingga dianggap tadi buat tabel baru. Oke, ini kita ubah datanya dengan klik kanan kemudian pilih data. Di sini apa tadi, guru, sopir, apa lagi ya, buruh, karyawan, petani misal. Kemudian untuk datanya ini tiga, 22, 21, 33, 27. Nah, kalau misalnya ini kita bisa mengatur ya. Ini jadi ini labelnya, kemudian ini datanya. Nah, kita bisa mengatur jumlah komanya ya dengan klik ini. Ke ikon ini ada pilihan desimalnya, karena ini tidak perlu desimal, saya pilih 0 saja, jadi tanpa digit di belakangnya. Ini lebih mudah dilihat. Nah, kita buat hasilnya dengan klik apply. Jadi ini yang kita peroleh ya, seperti tadi kita bisa mengatur detail tampilan bar ini ya, misalnya saya buat seperti ini. Oke, jadi ini pakai label. Nah, sekarang selanjutnya kita akan buat seperti tadi.
tapi dengan labelnya berupa angka, misalnya tahun. Ya, jadi seperti tadi. Jadi label ke bawah, data juga ke bawah dalam satu kolom. Bagaimana kalau misalnya kita lupa? Misalnya begini, untuk labelnya, ya, kalau misal angka nanti dianggap bakal data. Jadi untuk jadi label kita perlu mengubah, menambahkan, menyimpannya dalam kutip. Misalnya 1996. Kenapa ini telat? Oh, nah, harusnya ke bawah ya. Misalnya saya lupa di sini. 1997, 1998, 1999, 2000. Misalnya ini data tahun. Kemudian ini untuk datanya 23, 14. Oke. Kita pilih apply. Nah, ternyata ini salah nih, karena yang saya mau itu sebetulnya tidak banyak data, satu data. Nah, kita tinggal pilih icon transpose ini. Transpose, apply. Oke. Nah, seperti tadi kita bisa mengatur ya tampilannya, misal tanpa stroke dengan warna kuning, misal. Ya, jelek. Nah, oke. Apa lagi nih? Nah, bagaimana kalau ada dua perbandingan? Misalnya untuk 96 ada dua data untuk ruko dan untuk rumah. Nah, oke, kita buat satu lagi. Masih dengan tool column grab. Klik dan geser untuk menentukan ukurannya. Datanya sekarang. Ya, jadi untuk seperti ini, maka bagian pojok kanan ya, kiri atas ini harus kosong. Jadi yang ini label untuk ruko ya, satu lagi untuk rumah. Kalau saya kurang lupa lagi ya, benar nggak nih? Tapi nanti kita cek lah, atau kebalik ya, ruko di sini rumah. Kalau salah gampang lah kita buat lagi. Kemudian ini untuk tahunnya, label untuk tahunnya. Nah ini tuh harusnya di bawah. Jadi 96 ini di kolom ya. Berarti di sini pun kalau tahun berarti di horizontal juga. Berarti di kolom ya kalau kita mau tahun di sini. Jadi ini 1996. Saya pikir ini benar ya begini. 1997, 1998, 1999, 2000. Oke. Ini datanya ini kayaknya nggak logis ya. Oke, kita aktifkan apply. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada dua label di sini untuk rumah dan ruko dengan horizontalnya tahun. Satu lagi ini untuk pi ya. Pi itu caranya sama. Pi sama. Ini datanya kita pakai aja yang ini ya, kita samakan. Ini saya seleksi, tekan Ctrl C atau edit copy, mungkin di sini ada copy. Datanya kita buat sama. Kita aktifkan sekarang di sini pilihannya Pi Grab Tool. Kita buat di sini ukurannya seperti ini. Datanya kita pilih Ctrl V atau edit paste ya, datanya seperti ini. Oke, ternyata kebalik. Berarti dia harusnya gimana ya? Tadi balik begitu. Kita coba transpose. Kita coba apply. Oh, ini karena ada dua data ya. Di sini ada dua data. Harusnya cukup salah satu. Cukup salah satu harusnya ini. Mungkin ini dihapus ya. Kita coba apply. Oke, seperti ini ya. Ini label, ini judulnya ya, judul
judul apanya, judul bisa dipakai judul file-nya, atau kalau misalnya kita buang, ini kita tinggal hapus, kemudian ini kita geser. Ternyata tidak berpengaruh ya ini tampilan ini, cuma ini kan jadi kosong, dianggap 0. Berarti kita geser, Ctrl C, ini seleksi, Ctrl V, ini perlu kita hapus. Oke. Nah, jadi ini datanya ya. Ini labelnya bisa kita rubah, misalnya ya tadi ruko berapa tadi? Rumah apalagi ya? Hotel. Kita perbaiki. Nah, ini data yang kita peroleh ya, dan seperti tadi kita bisa mengatur secara rinci dengan menggunakan direct selection tool. Kita seleksi ini misalnya, kita atur. Termasuk juga kita bisa mengubah bentuk fontnya, misalnya kita sesuaikan dengan teks dokumennya, misalnya Times New Roman 8 poin atau oke, dan seperti inilah hasil yang kita peroleh. Tentu saja Anda bisa buat lebih bagus ya nanti. Ini baru dasarnya. Oke, mudah-mudahan ini berguna buat Anda. Terima kasih.